zich zag. Film dibuka berlatarkan tahun 1944 di negara Belanda. Di zaman itu, Nazi Jerman begitu sangat membenci kaum Yahudi. Hal itu membuat kaum Yahudi bersembunyi dengan berbagai macam cara agar tidak terciduk oleh para tentara Nazi. Salah satunya adalah seorang wanita Yahudi bernama Rachel Stein, di mana Rachel adalah seorang penyanyi, namun dengan terpaksa menyamar sebagai seorang pembantu di sebuah keluarga petani pribumi. Hal itu ia lakukan untuk mengelabui para tentara Jerman yang tentu saja pada zaman itu sangat-sangat mengeksploitasi para kaum Yahudi. Hingga di satu siang, Rachel diajak jalan-jalan menaiki sebuah perahu oleh seorang pria pribumi bernama Rob Douglas. Namun baru saja Rob menonton Rachel menaiki perahunya, tiba-tiba bom yang dijatuhkan oleh para tentara Nazi Jerman itu menghancurkan beberapa rumah warga, salah satunya rumah keluarga tempat Rachel bekerja. Sampai akhirnya Rob dengan baik hati menerima Rachel tinggal di rumahnya, melindungi dan menyembunyikan Rachel dari tentara Jerman. Di tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba datanglah seorang pria yang mengaku sebagai kelompok dari pejuang pribumi. Pria bernama Van Geyn memberitahukan pada Rob kalau penyamaran Rachel telah diketahui oleh tentara Jerman. Rachel pun yang akhirnya mengetahui kalau Van Geyn adalah seorang pejuang, ia pun meminta bantuan Van Geyn untuk membawanya ke tempat yang aman dari kejaran tentara Nazi. Van Geyn lalu memberikan informasi kalau besok pagi ada beberapa rombongan Yahudi yang akan dilarikan menuju Brussels, negara Belgia, di mana tempat itu dirasa cukup aman untuk menjadi tempat tinggal yang baru bagi kaum Yahudi. Van Geyn meminta Rachel untuk bersiap-siap dan akan dijemput pada pukul 2 siang esok harinya dengan hanya membawa sedikit barang bawaan, namun diutamakan untuk membawa uang yang banyak untuk perbekalan di tempat tinggal yang baru nantinya. Di keesokan paginya, sebelum keberangkatan, Rachel mengunjungi seorang notaris kepercayaan ayahnya bernama Mr. Small. Rachel meminta bantuan pada Mr. Small untuk disediakan uang dan juga perhiasan sebagai bekalnya selama tinggal di tempat pengungsian. Mr. Small sebagai notaris kepercayaan yang selalu bisa diandalkan oleh kliennya. Saat itu juga, ia pun memenuhi permintaan Rachel itu. Siang harinya berangkatlah Rachel dan Rob bersama kaum Yahudi yang lain, diangkut dengan sebuah truk memasuki perbatasan wilayah yang dijaga ketat oleh tentara Nazi. Di saat pemeriksaan, Van Geyn dengan tenang memberikan keterangan pada tentara kalau penumpang di truk tersebut adalah tahanan Yahudi yang baru saja tertangkap. Tanpa sedikit pun kecurigaan dari para penjaga, truk itu pun akhirnya dibiarkan lewat. Tibalah mereka di sebuah tempat penampungan. Di sana secara kebetulan Rachel bertemu dengan keluarganya yang sudah tiba lebih awal, dan juga beberapa orang Yahudi yang lain memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju ke tempat pengungsian. Naiklah mereka ke sebuah perahu menempuh perjalanan menyusuri aliran sungai dengan wajah penuh kebahagiaan, seakan lepas dari penderitaan, berharap tempat yang dituju sebagai langkah awal bagi mereka untuk memulai kehidupan yang damai. Tanpa terasa siang pun berganti malam, perahu terus berjalan, semakin jauh memasuki hulu sungai. Kebahagiaan yang awalnya dirasakan oleh Rachel, Rob, dan juga pengungsi yang lain, tiba-tiba harus sirna seketika, di mana tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul sebuah perahu bot yang ditumpangi para tentara Nazi. Hingga
Rachel yang berhasil kabur setelah terjun dari perahu hanya bisa menyaksikan keluarga dan sahabatnya tewas dihabisi oleh para tentara Nazi Jerman. Rachel terus bertahan, bersembunyi di balik rerumputan, memperhatikan para tentara-tentara itu mengangkut dan meletakkan tubuh para penumpang ke pinggir sungai untuk kemudian menjarah uang dan perhiasan mereka tanpa sedikit pun tersisa. Ia kemudian berjalan menyusuri sungai untuk segera meninggalkan lokasi pembantaian. Tak ada yang bisa digambarkan oleh Rachel selain kepedihan. Sebuah luapan amarah dan dendam kini telah menguasai hati dan juga pikirannya. Beberapa waktu kemudian, dengan bantuan sekelompok anggota para pejuang, Rachel pun diselamatkan melewati penjagaan ketat pasukan Nazi, di mana dengan sebuah mobil jenazah, tubuh Rachel dimasukkan ke dalam sebuah peti mati hingga mengelabui para penjaga dengan mengatakan kalau wanita di dalam peti itu meninggal karena diserang penyakit tipes. Sampai akhirnya Rachel dibawa menuju ke sebuah pabrik yang dimiliki oleh seorang pria bernama Gerben Kuipers. Ia dipekerjakan sebagai juru masak di tempat tersebut, sekaligus markas yang digunakan oleh kelompok para pejuang. Gerben Kuipers adalah seorang tokoh pemimpin dari kelompok pejuang, menyamarkan identitas Rachel dengan memberikan nama baru padanya dengan panggilan Alice de Vries. Alice de Vries. Die naam die went wel. Heb je een goed persoonsbewijs? Bahkan rambutnya pun kini disemir menjadi pirang. Semua itu dilakukan untuk mengelabui para tentara Jerman yang mungkin saja mengenali Rachel secara fisik. Beberapa bulan kemudian, situasi terlihat aman tanpa gangguan. Dengan identitas baru, penyamaran Rachel yang kini sebagai Alice tak menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari para tentara Nazi. Hingga satu hari, Gerben menawarkan sebuah misi kepada Alice untuk beroperasi dengan kelompok para pejuang, di mana Alice akan menyamar sebagai istri seorang dokter yang juga aktif sebagai pejuang bernama Hans Eckermann. Alice dan Hans ditugaskan memasangkan sebuah alat transmitter yang berfungsi menyadap percakapan di dalam markas tentara Nazi. Penyamaran mereka sebagai suami istri adalah sebagai upaya untuk mengelabui para tentara Jerman, di mana sepasang suami istri akan dibiarkan tanpa menaruh kecurigaan pada mereka, sehingga tugas yang diberikan pada Alice adalah mengalihkan perhatian para penjaga di dalam kereta. Setelah alat-alat transmitter penyadap suara disiapkan dan dimasukkan ke dalam koper, tiba saatnya berangkatlah Alice dan Hans masuk ke dalam kereta. Tak berselang lama datanglah beberapa orang petugas untuk memeriksa identitas para penumpang. Alice segera melancarkan tugasnya, berpura-pura bermesraan dengan Hans layaknya sepasang suami istri. Namun semua tidak sesuai dengan rencana, di mana salah satu seorang petugas menginformasikan ke seluruh penumpang untuk membuka semua koper mereka. Untungnya Alice pintar membaca situasi. Ia segera melakukan improvisasi untuk menghindari koper mereka digeledah oleh para petugas. Ia lalu membawa dua koper itu dan masuk ke dalam sebuah gerbong yang kebetulan di dalamnya sedang duduk seorang pemimpin pasukan tentara Nazi bernama Kolonel Ludwig Munze. Wanita cantik yang dilihatnya itu membuat Kolonel Munze dengan ramah mempersilahkan Alice duduk bersamanya. Terlibatlah percakapan hangat di antara mereka berdua, membuat salah seorang petugas mengurungkan niatnya untuk memeriksa Alice. Obrolan hangat mereka kembali berlanjut, di mana Munze yang saat itu sedang melihat-lihat buku koleksi perangkonya mengatakan pada Alice kalau satu-satunya koleksi perangko yang belum ia miliki adalah perangko terbitan Belanda edisi Ratu Wilhelmina. Singkat cerita, tibalah kereta di tempat tujuan. Mereka saling mengucapkan kata perpisahan, bahkan Munze yang sudah terpikat oleh pesona kecantikan Alice membuatnya kembali berharap kalau suatu saat nanti mereka akan ketemu lagi. Nou, jij hebt ook snel chance. Pas op. Pardon. Dankzij hem zijn er in het verzet tientallen doden gevallen. Sementara itu di tempat lain, anak Gerben bernama Tim bersama dengan para pejuang lainnya sedang mengendarai truk yang membawa senjata selundupan untuk disimpan di markas besar pabrik milik ayahnya. Saat memasuki halaman pabrik, tiba-tiba truk kehilangan kendali ketika mencoba menghindari seorang bocah yang sedang bermain, sehingga menyebabkan truk tersebut menabrak pintu pabrik. Sekumpulan bocah-bocah kecil yang sedang bermain di lokasi itu menjarah sayur-sayuran yang seharusnya menjadi penutup dari senjata-senjata yang diselundupkan itu. Kekacauan itu membuat salah seorang polisi berusaha mengamankan muatan truk dari jarahan bocah-bocah itu. Namun... Berita itu segera didengar oleh Tuan Gerben. Ia begitu marah dan kesal
membuatnya hampir kehilangan kendali jika saja tidak dihentikan oleh Hans. Hingga akhirnya Hans sebagai pimpinan kelompok pejuang meminta totalitas Alice yang dianggap sangat berkontribusi dalam kelompok mereka. Alice pun menyanggupinya, menyatakan siap menjadi mata-mata untuk masuk ke dalam markas tentara Nazi. Di keesokan harinya, Alice memulai misi pertamanya sebagai mata-mata untuk mendekati Kolonel Munse. Ia pergi menemui Mr. Small untuk meminta diberikan koleksi perangko edisi Ratu Wilhelmina. Perangko itu nantinya akan menjadi sarana buat Alice, di mana ia tahu kalau Kolonel Munse sangat menginginkan perangko yang langka itu. Berbekal koleksi perangko yang berhasil ia dapatkan, Alice pun pergi ke markas Nazi untuk menemui Munse. Ich möchte zu Hauptsturmführer Münze. Bent aangekondigd. Wacht u daar. Was für eine Überraschung. Was verschafft mir die Ehre? Kekagumannya pada sosok Alice membuat Kolonel Munse terlihat sangat senang. Terlebih-lebih Alice memberikannya perangko terakhir yang belum ia miliki. Percakapan mereka pun berakhir ketika Munse pamit untuk pergi menghadiri sebuah acara pesta yang diadakan oleh para petinggi Nazi. Alice bahkan diajak untuk ikut ke sana setelah ia menawarkan diri untuk mengisi acara dengan suaranya, yang mana Alice memang pada dasarnya adalah mantan seorang penyanyi. Sampailah mereka di lokasi pesta yang telah dihadiri oleh para tentara Nazi beserta keluarga mereka masing-masing. Saat gilirannya untuk mempersembahkan lagu, tiba-tiba Alice melihat seorang pemain piano yang wajahnya terlihat tidak asing. Saat itu juga Alice pun sadar kalau ternyata pria bernama Franken tersebut adalah pemimpin tentara yang melakukan pembantaian pada keluarganya dan beberapa orang Yahudi ketika mereka menyeberang menuju Brussel, Belgia. Melihat hal itu, Alice pun merasa mual. Ia pergi ke toilet mencoba untuk menenangkan dirinya. Setelah berhasil menguasai keadaan, ia pun naik ke panggung dan bernyanyi menghibur para undangan. Setelah acara selesai, Alice segera melanjutkan misi utamanya agar tetap bisa diberikan kepercayaan untuk terus merapat di markas besar Nazi. Ia merencanakan menginap malam itu di kediaman Munse dan tentunya melakukan mantap-mantap dengan kolonel tentara Nazi itu. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke toilet dan bertemu dengan seorang wanita bernama Roni, di mana ternyata Roni adalah pacar Franken atau bisa dibilang wanita simpanan Mr. Franken. Nah, sampai akhirnya di keesokan paginya, Alice disibukkan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Munse, di mana bertepatan hari itu, Nazi disibukkan dengan persiapan menjelang perayaan ulang tahun pimpinan tertinggi mereka, yaitu Adolf Hitler. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Mr. Small yang berkunjung ke kantor markas Nazi itu, di mana Small merencanakan negosiasi perdamaian dengan Kolonel Munse sebagai salah satu usahanya untuk membebaskan kelompok pejuang yang masih ditawan di markas Nazi. Bertepatan dengan itu, Mr. Small menitipkan sebuah mikrofon pada Alice yang tadinya hendak diberikan pada tim untuk dipasangkan ke dalam ruangan-ruangan para petinggi Nazi. Alice pun segera bergerak. Ia memanfaatkan kesibukan Kolonel Munse dan Franken dengan menyusup masuk ke dalam ruangan dan memasangkan mic tersebut di balik frame lukisan. Alice? Alice? Ich komme gleich. Was machst du denn hier? Gegen seine schlechte Laune. Sehr gern. Sementara itu, hasil pertemuan Mr. Small dan Kolonel Munse ditetapkan dengan dibebaskannya 3 orang tawanan para pejuang tanpa diberikan sedikit pun hukuman. Namun Franken yang mendengar keputusan Kolonel Munse tersebut terlihat begitu sangat marah. Terlebih-lebih dialah yang menandatangani surat hukuman eksekusi para tahanan. Pada akhirnya Franken tak dapat membantah karena tetap saja Munse adalah atasannya, sekalipun keputusan Munse tersebut bertentangan dengan prinsip Nazi Jerman. Setibanya di markas para pejuang, Alice pun mengetahui kalau mic yang ia pasang di ruangan Franken sudah bekerja dengan sangat sempurna. Bahkan suara Franken yang tengah menggauli Roni di ruangan itu terdengar sangat kencang banget. Beberapa saat kemudian terdengar lagi sebuah percakapan antara Franken dengan seorang pria yang suaranya tak asing bagi Alice. Percakapan itu mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa daftar baru dari kaum Yahudi yang sudah siap diseberangkan ke daerah Brussel. Dari kegiatan itu, setidaknya mereka bisa meraup cuan sebesar 500 juta gulden. Alice meyakini bahwa suara pria tersebut adalah suara Van Geyn, yaitu pria yang mengaku bagian dari kaum pejuang pribumi yang mengatur semua penyelundupan kaum Yahudi berkedok memberikan bantuan. Hingga akhirnya Alice mendapatkan kesimpulan
bahwa insiden pembantaian perahu yang ia naiki bersama keluarga dan orang-orang Yahudi lainnya adalah sebuah jebakan yang dipasang oleh Van Geyn demi mendapatkan uang sebagai lahan bisnis kotornya bersama Franken, di mana mereka menjarah harta para pengungsi Yahudi yang berasal dari kalangan orang-orang kaya. Dan kegiatan operasi mereka tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung. Ellis pun meminta agar para pejuang segera menghentikan operasi pembantaian para kaum Yahudi dengan membunuh Van Geyn. Namun permintaannya tersebut ditolak oleh Gerben, di mana ia mengkhawatirkan keselamatan para tahanan pejuang Belanda, terlebih-lebih perjanjian perdamaian yang sudah terlanjur mereka sepakati. Perdebatan antara Ellis dan Gerben pun terjadi. Mereka saling membela kepentingan kaumnya masing-masing. Namun Gerben sebagai pemimpin tertinggi di antara mereka tetap teguh pada keputusannya. Ia melarang anggotanya untuk melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan kelompok mereka. Dengan kesal, Ellis segera pergi meninggalkan markas pejuang. Namun ia ditahan oleh Hans, di mana Hans juga mengatakan kalau dia sebenarnya berpihak pada Ellis untuk menghentikan kegiatan operasional Van Geyn. Hingga pada akhirnya Ellis diajak ikut serta dalam operasi itu tanpa sepengetahuan Gerben. Singkat cerita, mereka melakukan pengintaian tepat di depan markas Nazi, di mana tak berapa lama Van Geyn keluar dari gedung dan mereka segera mengikutinya dari belakang. Hingga